warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afnan Dzikrul Fubuha, NIM 20121001012, asal Ngawi. Nama saya Ahmad Saifuddito, alamat Pacitan, nomor NIM 201210026. Saya Ahmad Fahri Misbahuniam, NIM 2012120. Saya Afi Fatur Rahmah dengan nomor NIM 201210008. Di sini saya akan presentasikan tentang pengertian psikologi belajar. Definisi belajar menurut seorang ahli pendidikan, Dimyati Ek Lalimut, bahwa belajar adalah suatu perubahan dari seseorang yang terjadi karena pengalaman. Dalam hal ini juga ditekankan pada pentingnya perlimbahan tingkah laku, baik dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian belajar menurut Ernest H. Hilgard adalah dapat melakukan sesuatu yang dilakukan sebelum ia belajar atau sehingga lain caranya menghadapi sesuatu situasi pada sebelum itu. Sifat perubahan relatif permanen, tidak dapat kembali dalam keadaan semula, tidak bisa diterapkan pada perubahan akibat situasi sesaat seperti perubahan akibat kelelahan, sakit, mabuk, dan sebagainya. Pengertian lain menurut Oimar Hamalik bahwa belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara berperilaku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Adapun menurut Wilken menyatakan sebagai semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman, itu yang disebut belajar menurut Wilken. Dari beberapa pengertian tersebut, maka seseorang dinyatakan telah belajar apabila pada dirinya sendiri terjadi perubahan tertentu. Dengan kata lain, bahwa belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku pada diri seseorang melalui suatu proses tertentu. Namun demikian, tidak semua perubahan tingkah laku itu disebabkan oleh hasil belajar, tetapi juga dikarenakan oleh proses alamiah atau keadaan sementara pada diri seseorang. Orang-orang sepakat bahwa pembelajaran itu penting, tetapi mereka mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang penyebab-penyebab, proses-proses, dan akibat-akibat dari belajar. Pembelajaran yang diterima secara universal oleh teoretisi, peneliti, dan praktisi, meskipun ada perbedaan pendapat tentang apa persisnya karakteristik pembelajaran. Di bawah ini terdapat definisi umum pembelajaran yang sejalan dengan fokus kognitif. Dalam buku ini mencakup kriteria yang menurut sebagian besar profesional pendidikan merupakan pokok pembelajaran. Perkenalkan, saya menyampaikan materi jenis-jenis pembelajaran. Pembelajaran 1. Pembelajaran formal. Pembelajaran formal adalah pendidikan yang diterima secara langsung dan institusi tertentu seperti sekolah, institut, universitas, dan sebagainya. Ciri-ciri pembelajaran formal: diterima secara langsung, dikembalikan oleh suatu institusi dan lembagakan. 2. Pembelajaran informal. Pembelajaran informal atau tidak formal merupakan perilaku pelajar yang terlaksana secara tidak langsung dan tanpa disadari. Sebagai contohnya, yang terlaksana secara tidak langsung tanpa disadari sebagai contohnya adalah pengetahuan pendidikan dari orang tuanya,
teman sekolahnya dari pergaulan, menghindari seminar, menonton televisi, mendengarkan radio, membaca koran, internet, dan sebagainya. Ciri-ciri pembelajaran informal berlaku sepanjang hidup. Tidak menetapkan isi materi pembelajaran tertentu yang harus dikuasai. Tidak terkait oleh institut tertentu seperti dinas, sekolah, dan sebagainya. Berlaku kapan saja dan di mana saja, tidak tergantung tempat atau sekolah. Pembelajaran non formal. Dalam Wikipedia, yang dimaksud dengan pembelajaran non formal adalah pendidikan di luar jalur pendidikan, di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur. Pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Ruang lingkup psikologi pembelajaran. Seperti yang dijelaskan di depan, bahwa psikologi pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku semua manusia yang berkaitan dengan pembelajaran. Adapun ruang lingkup psikologi pembelajaran menurut Good dan Bluby 1997 meliputi A. Hubungan antara psikologi dengan guru, manajemen; B. Manajemen kelas; C. Mengurai masalah belajar; D. Pertumbuhan dan perkembangan dalam pendidikan; E. Motivasi; F. Evaluasi dalam belajar. Pengertian macam-macam cara menyusun prosedur penilaian monitoring kemajuan siswa. Yang kedua, ruang lingkup psikologi pembelajaran menurut Sumadi Suryabrata yang meliputi A. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan, dan C. Pembawaan; C. Lingkungan fisik dan psikologis; D. Perkembangan siswa; E. Proses-proses tingkah laku; F. Hakikat dan ruang lingkup belajar; D. Faktor yang mempengaruhi belajar; H. Hukum dan teori belajar; I. Pengukuran pendidikan; J. Aspek praktis pengukuran pendidikan; K. Transfer belajar, ilmu statistik dasar, kesehatan mental, pendidikan membentuk watak atau kepribadian, kurikulum pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah. Yang ketiga adalah psikologi pembelajaran menurut Elliot 1999. Lingkup psikologi pembelajaran terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama adalah pengantar psikologi pendidikan yang meliputi pendidikan psikologi, penelitian, dan diversiti di kelas. B. Pengembangan mahasiswa yang meliputi kognitif, jiwa dan moral, eksepsional siswa. C. Belajar teori dan praktek meliputi perilaku psikologi dan belajar, kognitif psikologi dan belajar, serta memikirkan strategi keterampilan dan penyelesaian masalah. Terus, yang D adalah desain dan pengelolaan instruksi kelas yang meliputi perencanaan untuk hasil pembelajaran penting, strategi mengajar yang efektif, pengelolaan kelas, pengajaran dan teknologi. Dan yang terakhir adalah penilaian pembelajaran dan evaluasi pendidikan yang meliputi guru, standar uji, dan skala penilaian di kelas. Secara umum, ruang lingkup psikologi pembelajaran seperti yang dibahas di dalam makalah ini antara lain A. Dinamika interaksi antara guru dengan murid, perbedaan karakteristik peserta didik, ragam kesulitan belajar peserta didik, berbagai teori tentang belajar dan aplikasinya, serta pentingnya motivasi belajar, pentingnya tujuan apa yang akan dicapai dan pembelajaran, dan pengukuran dan penilaian hasil. Untuk poin berikutnya adalah tujuan dan peranan psikologi belajar. Yang pertama, tujuan psikologi belajar. Tujuan dari psikologi belajar adalah meneliti dan menelaah tentang belajar dan permasalahan-permasalahan di dalam belajar. Hal ini digunakan untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan murid dalam bidang belajar. Psikologi belajar juga bertujuan untuk memberikan wawasan kepada guru mengenai karakter murid-muridnya. Hal ini penting karena untuk kebaikan dan memberikan manfaat
kepada murid-muridnya. Selanjutnya, psikologi belajar juga bertujuan untuk memberikan solusi atau perbaikan atas masalah yang dihadapi murid dalam belajar, sehingga murid tidak kesulitan dalam melakukan pembelajaran dengan mentransfer dari guru ke muridnya, sehingga murid tersebut dapat menerima ilmu dengan mudah dan menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah peranan psikolog belajar. Psikologi belajar penting dalam berbagai bidang. Psikologi sangat penting dalam berbagai bidang, terutama bidang pendidikan. Keterlibatan peserta didik yang menjadi objek lembaga pendidikan mengharuskan psikologi ikut andil di dalamnya untuk mengidentifikasi kriteria atau sistem pendidikan yang layak. Apa saja peran-peran psikologi bagi pendidikan? Di antaranya yang pertama adalah merumuskan tujuan belajar yang tepat. Langkah ini tidak lepas dari perbedaan karakteristik masing-masing individu. Terus kemudian yang kedua, menyusun metode belajar yang sesuai. Setelah memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, juga harus berperan mengatur strategi proses belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor ini berasal dari diri siswa, yakni kondisi psikologis yang berhubungan dengan jiwa siswa dan keinginan, yang meliputi inteligensi, minat dan perhatian, bakat, motif, serta kematangan. Inteligensi. Inteligensi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya prestasi belajar siswa. Inteligensi merupakan yang potensial bagi pencapaian hasil belajar. B. Minat dan perhatian. Minat dapat diartikan sebagai kecenderungan seseorang terhadap sesuatu, sedangkan perhatian adalah melihat dan mendengarkan secara baik dan teliti terhadap sesuatu. Perhatian dan minat mempunyai pengaruh besar terhadap belajar, karena bila bahan ajar yang dipelajari tidak sesuai dengan minat pelajar, maka pelajar tidak akan belajar dengan maksimal. C. Bakat. Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan ini akan terwujud menjadi kecakapan yang nyata setelah belajar ataupun berlatih. D. Motif. Motif dapat diartikan sebagai dorongan yang membuat seseorang berbuat sesuatu. Motif selalu mendasari dan mempengaruhi setiap usaha serta kegiatan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Kematangan. Kematangan adalah tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang, di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melakukan kecakapan baru. Poin yang kedua yaitu faktor eksternal. A. Cara orang tua mendidik. B. Pengertian orang tua. C. Relasi antar anggota keluarga. Faktor yang ketiga yaitu faktor pendekatan belajar. Faktor pendekatan belajar jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan pelajar untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pembelajaran. Yang keempat yaitu faktor sekolah. Faktor sekolah meliputi A. Kurikulum. Tanpa adanya kurikulum, proses belajar mengajar tidak dapat berlangsung, sebab materi yang harus disampaikan oleh Dewan Pengajar harus sesuai dengan kurikulum yang ada. B. Metode mengajar. Metode mengajar sangat mempengaruhi belajar. Metode yang kurang baik akan mempengaruhi belajar yang tidak baik pula. C. Dewan Pengajar. Hampir semua aktivitas siswa tergantung kepada guru. Dalam hal ini, efektivitas pengelolaan bahan ajar, lingkungan, dan instrumen sebagai faktor utama yang mempengaruhi proses dan prestasi belajar.